dunia, dari zaman muter-muter sampai zaman naik helikopter, dari zaman jalan kaki sampai zaman naik Lamborghini. Sebelum saya bertutur kata, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Saya Kenny Ramadan Supitri dari MA Hidayatul Maria, asal saya Bengkulu Tengah. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sarahan-sarahan ilahi yang saya beri judul Generasi Muda yang Berakhlakul Karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita sebagai generasi muda segeralah untuk memperbaiki akhlak, karena di era milenial ini sudah tidak heran melihat manusia yang tidak berakhlak bagaikan hewan. Sudah banyak anak remaja yang berkata kasar kepada yang lebih tua, sudah banyak anak remaja yang melawan orang tuanya, bahkan sudah banyak anak remaja yang membantah nasihat gurunya. Lantas, apa yang harus dibanggakan dengan generasi-generasi semacam ini? Hadirin hadirat rahimakumullah, kehidupan di zaman sekarang jauh berbeda dengan kehidupan di zaman dulu. Sekarang sudah eranya revolusi industri, khususnya industri teknologi. Banyak orang yang menyalahgunakan teknologi, khususnya di kalangan remaja, mengubar aib tanpa adanya rasa malu, cekrek sana sini pakai rok mini, baju kurang bahan masih dibilang kurang seksi. Nauzubillahi min dzalik. Akhlak manusia di zaman sekarang jauh berbeda dengan akhlak manusia di zaman dulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda segeralah untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang tercela. Patuhi akidah-akidah Islam agar terciptanya generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu murni dari Sang Pencipta, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah agar dia semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mudah-mudi di ini zaman banyak yang salah pergaulan, adab dan akhlak ditinggalkan sehingga hidup tak karuan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di era sekarang ini banyak sekali peristiwa yang terjadi di luar logika dan nalar manusiawi, yang semua ini dikarenakan karena kurangnya dan krisisnya moral dan ilmu pengetahuan, dan khususnya pada ilmu keagamaan. Baru
baru-baru ini kita dikejutkan dengan kasus-kasus yang dapat menggerogoti karakter anak negeri karena sifatnya yang menyerang psikologi. Kasus perundungan anak di usia dini, penggunaan obat-obat terlarang oleh kalangan remaja, pelaku menyimpang, seks bebas, tawuran, dan masih banyak lagi kenakalan remaja lainnya, yang semua ini karena kurangnya pendidikan akhlak bagi generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Menjadi Generasi Muda yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Potret generasi muda yang sudah kita sampaikan tadi tentu sangat tidak mencerminkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Lantas, seperti apa saja upaya yang harus kita upayakan untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah? Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 merupakan jawaban yang dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu masukkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus senantiasa kita lakukan untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Yang pertama adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tentu saja ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu agama. Dengan ilmu agama yang luas dan disertai dengan pengalaman yang baik, insya Allah kita dapat menjadi agen perubahan bagi para remaja bagi negeri kita tercinta. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat." Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang baik dan dihalalkan bagi kita semua, serta janganlah berlebihan. Hal ini guna menjaga keseimbangan jiwa dan raga kita dalam menjalani aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan-kegiatan positif. Mengapa kita senantiasa memperbanyak kegiatan-kegiatan positif? Karena pada hakikatnya manusia jika tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan positif, maka tentu ia akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Dan yang keempat, menjaga hati agar senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa atasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan 4 hal ini insyaallah kita dapat mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah, sehingga ia akan menjadi generasi yang berkualitas tinggi dengan nilai-nilai Islam. Olah rasio agar ilmu meningkat, olah rasa agar iman melekat, olahraga agar badan sehat, olah kinerja agar produktivitas berlipat-lipat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup ceramah saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya merumuskan sebuah kesimpulan. Generasi muda adalah generasi terdepan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Karena kualitas suatu bangsa dapat kita lihat dari generasi mudanya. Jika baik generasi mudanya, maka akan baik pula kualitas bangsanya. Hadirin, mari kita bersatu padu menjaga anak negeri, menjaga kualitas anak bangsa demi Indonesia sebagai negeri kita tercinta. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, melihat bunga berwarna-warni. Jadilah anak bangsa yang berkualitas tinggi, berakhlak mulia, berjiwa Qur'an.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang-senang meloncat-loncat, hadirin wal hadirat yang cantik dan ganteng, coba salam dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'al Islam akidah wa ja'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, yang gantengnya kayak Arjuna, yang cantiknya bagaikan bidadari syurga, hadirin wal hadirat yang sedang berbahagia. Sungguh indah bunga rafflesia berwarna merah tanpa berbulu. Perkenalkan saya Dewan Juri Nurmardisa dari Mansatu Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Nur menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Generasi VIP, produktif, inovatif dan progresif sesuai dengan syariat Islam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih di zaman sekarang ini. Betul hadirin? Sudah kita ketahui bersama bahwa teknologi zaman modern sekarang ini semakin merajalela, baik dari kalangan muda sampai kalangan orang tua, sehingga hal ini menyebabkan terkikisnya moral generasi muda saat ini. Betul hadirin? Oleh karena itu, selain pendidikan formal dan non formal, kita juga membutuhkan pendidikan moral yang terus diupdate setiap harinya agar mampu melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara mengenai akhlakul karimah, timbul pertanyaan, siapa yang kita jadikan panutan dalam hal akhlak? Ada yang tahu hadirin? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Maka yakinlah hadirin wal hadirat sekalian, jika kita sudah memiliki akhlakul karimah, maka insya Allah mudah bagi kita untuk menjalin ukhuwah antar sesama. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika beliau berdakwah, beliau menyampaikan dengan lemah lembut, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan mencaci. Betul apa betul hadirin? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah menurut Imam As-Sufni dalam kitab Safatul Tafsir jilid 3 halaman 236-237, pada kata lafaz lita'arafu, yaitu cara pertama kita untuk menjalin ukhuwah sesama adalah dengan cara saling mengenal. Mengapa kita perlu saling mengenal hadirin? Ada yang tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna
kita saling mengenal. Lalu bagaimana cara kita menjaga hal tersebut hadirin? Ada yang tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan cara al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang baik adalah orang yang selamat muslim lainnya dari perkataannya dan perbuatannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim wal muslimat menjaga perkataan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan menurut Syekh Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam kitab Tafsir min Fadil Qadir mengatakan, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing, di mana skill tersebut kita gunakan untuk menjaga persatuan bangsa, bukan sebagai pemecah belah pemersatu bangsa. Karena di zaman sekarang ini kita tidak hanya butuh orang cerdas IQ-nya saja, tetapi kita juga membutuhkan orang yang cerdas religiusnya, indah akhlaknya. Tanamkanlah dalam diri kita bahwa Rasulullah idolaku, akhlaknya panutanku. Setuju? Sehingga dengan hal ini akan mampu melahirkan generasi muda yang VIP, produktif, inovatif dan progresif sesuai dengan syariat Islam, yang mampu membawa negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, hendaknya kita menjaga tiga hal ini. Yang pertama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, mempelajari Islam secara kafah dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Benteng Marlboro, tidak lupa mampir ke Kampung Cina. Mari bersama teladani akhlak Rasulullah agar hidup bahagia. Setuju? Wabillahi taufiq wal hidayah, wariba wal inayah, tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allah salam dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Raja sepanjang sampai ke tanah. Jika ingin kita masuk surga, mari semua berakhlakul karimah. Dari hangat barat datanglah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang semua orang senang. Betul apa betul? Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikannya, jangan lihat orang yang menyampaikannya. Dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah wal bahariyah. Tuhan Hakim yang arif dan bijaksana, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walau banyak jerawat bangsa. Penerus estafet perjuangan bangsa dan generasi emas untuk agamanya, sebagaimana Syekh Mustafa Al-Dalaili bujangga Mesir berkata, sesungguhnya pertikaian memara terjadi dan ini sangat berdampak buruk bagi akhlak generasi muda. Agama kita dan sangat dibenci, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana fahisha, zina itu sungguh perbuatan keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Golongan dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa
Makhluk bin Asyudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke inti ceramah, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pacaran bahkan sudah menjadi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kasus marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkat Diaulah kita masih diberikan kesehatan, keberkatan dan beribu-ribu kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang telah berani tampil ya. Kali ini dari SMP dan sekarang dari media sosial, dampak dari telekomunikasi di dunia maya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kasus penyelundupan narkoba seberat 1,19 ton. azan dulu baru komat. Komat dulu baru salat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Al-Ahzab ayat 21. Oleh sebab itu, marilah kita mengamalkan dan mencontoh akhlak sang Nabi yang anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta sederhana dalam hidupnya. Perhatikanlah akhlakmu, sesungguhnya akhlak merupakan puncaknya ilmu, dan kejarlah akhirat, maka dunia berada di genggamanmu. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf kurang berkenan. Pergi memancing di Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari Ana untuk hadirin semuanya. Atamasya ilal baghdad wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang paling baik bagi kita semua. Beliau mempunyai akhlak terpuji serta budi pekerti yang luhur. Jadi sudah seharusnya kita sebagai umat manusia meneladani sikap Nabi kita semua. Dia sunnah dia membaca Quran, berzikir, membaca basmalah ketika ingin melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala wa adalama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamu bainakum thumma assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Videonya landscape gak? Video. Fotonya landscape gak lo? Saya ke ya. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Membuat mie. Kuahnya dicampur teri. Demi terjalinnya silaturahmi, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Fadilah, santri dari SMP ITM Mahat Rabbani 2. Baiklah para hadirin yang saya hormati dan saya cintai, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Mempelajari dan mengamalkan akhlakul karimah untuk membangun hubungan-hubungan yang harmonis. Bagaimana cara kita meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad sekarang ini? Yaitu dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bukanlah Al-Quran karena hal yang mengenai Nabi Muhammad telah terdokumentasikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para hadirin yang saya hormati dan saya cintai, memiliki akhlak baik dalam lingkungan alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan. Contoh hubungan baik dengan Tuhan adalah berhusnuzon. Apa itu berhusnuzon? Kita bisa belajar berhusnuzon dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa setelah perang, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutupi kultum dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu rasa syukur yang tak pernah terukur, puji dan puja yang tak ada duanya, hanya tersampaikan kepada pemilik kita, Maha Kuasa, Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Sholawat beserta salam yang tak pernah terputus-putus selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Dan sesungguhnya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan dibalas dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah segala kesudahannya, segala sesuatu. Dari ayat ini, orang-orang yang beriman melalui usaha tidak dilihat dari apa pekerjaannya. Usaha tidak dilihat dari manakir ke pertemanannya. Usaha tidak dilihat dari apa status sosialnya. Selagi itu baik, halal, dan tidak mengingkari perintah Allah, insya Allah, Allah akan nilai sebagai usaha. Bukankah sekecil-kecilnya sesuatu pasti akan mendapatkan ganjarannya? Bukankah sekecil-kecilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhdi laikum azka tahiyatina wa ala diramina bi asma ma'aniyal hubbi wal ijlal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang saya hormati, fenomena perbuatan mulia dan Ibnu Arabi menyampaikan bahwa kata al-khuluq atau akhlak yang melekat pada hadis tersebut memiliki arti tabiat. Jadi kemuliaan akhlak yang dimaksud ialah tabiat bahwa risalah Rasulullah SAW ialah untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak seluruh umat manusia. Beliau diutus bukan hanya agar kita memiliki jabatan semata, bukan hanya agar kita kaya raya saja, melainkan menjadikan kita semua berakhlakul karimah. Teman-teman yang saya banggakan, akhlak bukanlah pembawaan sejak lahir. Akhlak ialah hasil latihan yang berproses secara terus-menerus. Oleh karena itu, akhlak dapat diubah melalui pendidikan. Ali bin Abi Thalib menjabarkan bahwa pendidikan akhlak harus dimulai sejak sedini mungkin, yakni berkala 0 sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, dan 14 tahun sampai 21 tahun. Apa taufiq wal hidayah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhdi ilaikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qablin amirin salaman ahlal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran orang anak yang sedang mengalami masa pubertas atau dalam kamus gaulnya yang disebut dengan ABG. Apa itu ABG? Anak baru gede. Remaja adalah salah satu harta kekayaan bagi bangsa, bahkan bisa menjadi calon penerus dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri dalam menghadap. Yang kedua, gaul terhadap guru. Kenapa kita harus gaul terhadap guru? Karena bayangkan, jika guru mengajar kita dengan penuh keridhaan, dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mudah dalam menerima ilmu. Sebagaimana terdapat dalam hadis, man halaman harta pokok kuntu abadan, yang artinya barang siapa yang memberikanku satu huruf saja, maka aku rela menjadi hamba sahaya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Dan ada pula gaul disia-siakan, karena sedetik pun kita dunia, itulah dinamakan dengan kehidupan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkomunikasilah, dan jika ini dibantu, maka pedulilah. Betul apa benar? Dewan juri yang saya hormati, panitia yang baik hati, serta teman-teman semuanya yang luar biasa. Beli parfum, beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, teman-teman ada yang tahu nggak contohnya? Ada yang bisa kasih tahu contoh seperti lingkungan sekolah? Oke, contohnya adalah seperti yang pertama, berbagi makanan kepada teman. Yang kedua, membiasakan untuk menjaga kebersihan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, membantu guru yang sedang kesusahan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sesuatu kepada orang lain bukan berarti kita menjadi rugi. Betul? Jika manusia menghitungnya dengan materi atau hitungan matematis, mungkin saja manusia akan memberikan sesuatu kepada orang lain lalu berkata, apa yang dimiliki akan berkurang. Padahal sejatinya sikap memberi itu tak sama sekali merugi, asalkan nilai pemberian itu dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, dan keimanan. Seberapapun nilainya akan terasa ringan dan nyaman. Setuju? Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW
wasallam bersabda, lainnya seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pendidikan dalam hal kepedulian, Palestina adalah contoh dari saudara kita sesama umat Islam yang patut kita tolong. Dengan berbagai macam musibah yang mereka hadapi, termasuk pengusiran yang dilakukan oleh Zionis Israel, maka sudah selayaknya kita menolong mereka. Dan setidaknya ada 3 alasan kita menolong mereka. Wahyukum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil binan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alamin. Baiklah teman-teman, di sini sebelumnya brother and sister berbicara tentang berakhlakul karimah dan pendidikan menurut Islam. Adakah yang tahu bagaimana cara kita untuk memiliki kepribadian dalam akhlak yang terpuji? Oke, baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus mengerti dulu dengan yang namanya berakhlakul karimah. Yang kedua, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Anak pesantren belajar Al-Quran, anak gaul pergi jalan-jalan. Kalau andini ada kesalahan, mohon tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk Andi. Assalamualaikum ya ukhti ya akhi. Assalamualaikum ya ukhti ya akhi. Atamasya ilal baghdad wa la tansa imal ribat. Idza kuntum umat Muhammad ajibus salami binasyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggraini dari SMK M3 Kota Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para panitia-panitia penyelenggaraan acara ini yang semangatnya luar biasa, serta sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran the power of our universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, sepanjang penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar takkan pernah terukur, walau dengan saja yang indah aduhai sekali. Beliau adalah ya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo kawan-kawan semua, mari bersolawat bersama pada baginda
saatnya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dalam firman Allah tersebut dapat punya yang kurang baik. Betul atau betul? Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, jika kita ingin dihormati dan dihargai, maka kita harus memiliki akhlak. Dalam sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah memiliki akhlak yang baik. Manfaatnya tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal seorang mukmin daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, saya mohon ampun, burung merpati, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun stroberi. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki. Daun salam, daun kentang. Yang gak jawab salam saya doakan banyak hutang. Maka dari itu saya ulangi sekali lagi, ladies and gentlemen, mohon dijawab dengan semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Muslimin ikhwani fillah, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, berakhlakul karimah menurut pendidikan adalah generasi yang pemuda yang berdasi. Pemuda adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Di masa peralihan ini banyak sekali perubahan dan lebih banyak meniru apa yang dilihat. Sikap meniru ini tentu saja ada efek positif dan negatifnya. Positifnya, jika yang dilihat adalah hal-hal atau pelajaran yang baik, maka itu akan berimbas baik untuk pertumbuhan generasi muda. Kebalikannya, jika yang dilihat dan ditiru adalah hal-hal yang buruk, pengetahuan yang sesat, maka itu dapat juga mempengaruhi perilaku kaum muda dalam bersikap. Generasi muda tumbuh dan bertunas dari masa ke masa, tentunya akan banyak pengaruh yang akan menghambat dan merubah perilaku generasi muda. Jika pemudanya baik, maka baiklah bangsanya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70, surah ke-33, juz 21, halaman 418 diturunkan di mana dia yang berjumlah 73 ayat. Yang ketiga, tolong menolong sesama manusia. 4, bersyukur kepada Allah. Fazkuruni ashkan. Dari pembahasan tentang ceramah berakhlakul karimah menurut Islam adalah generasi yang berakhlak, berilmu dan patuh perintah Allah, memiliki sifat yang menolong, berkata baik, serta bersyukur atas anugerah dan nikmat yang diterima, dan bertawakal dan berikhlas beragama kepada Allah adalah ciri berakhlakul karimah dalam pendidikan menurut Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, ila liqa sumassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana gedung ini dapat terbentuk dengan dinding-dinding yang begitu kokohnya? Pernah nggak teman-teman?
salah satu jawabannya adalah karena dinding tersebut dilapisi dengan semen. Pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan semen? Tentu jawabannya adalah tidak. Dinding tersebut memerlukan suatu pondasi atau tiang untuk menguatkannya. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Biar pahala bertambah terus, jawab salam anak dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang bermartabat, yang saya hormati panitia yang baik hati, serta teman bersama orang-orang yang rukuk. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah berpuasa. Berpuasa merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia ini selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yaitu untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Allah kembali berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang boleh bayar zakat. Yang keempat itu apa teman-teman? Ayo teman-teman yang barisan depan. Yang keempat apa? Yang di belakang? Yang di samping? Masya Allah, betul. Yang keempat, puasalah dengan giat. Yang kelima, naik haji biar makin taat. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas. Yang jawab salam Ustadz doakan bintang kelas. Ya, juara 3 dengan total nilai 276. Ya, teman kita dari MA Hidayatul Komariah. Siapa kira-kira? Atas nama Ahmad Mustafa. Ya. Juara kedua dari tingkat SMA dan SMK ya direbut oleh teman kita dari dengan total nilai dulu. Dengan total nilai 277. Cuman terpaut 1 poin. Dari MAN 1 Kota Bengkulu. Atas nama Nur Malisa. Ya. Sebagai juara kedua. Juara pertama untuk tingkat SMA dan SMK dengan total nilai 286 direbut oleh teman kita yang bernama dari dulu yang berasal dari SMA IT Mahat Robbani 2 atas nama Nur Fadila Rizky Maulani. Silakan ya. Inilah juara 1, 2, dan 3 untuk tingkat SMA dan SMK. Selamat kepada teman-teman. Lanjut ke tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sederajat. Juara ketiga dengan total nilai 284
teman kita dari SMP IT Mahat Robbani atas nama Fitria Rahmatul Q. Ya, Fitria Rahmatul Qoyimah. Ya, silakan maju ke depan. Ya, selamat. Ya, juara kedua direbut oleh teman kita dengan skor akhir 285, terpaut 1 poin saja. Teman kalian dari Rumah Tahfiz Fatimah, ya, atas nama Fadilah Nur Hidayah. Ya, selamat. Juara pertama tingkat SMP dan sederajat dengan total nilai 287. Teman kita dari SMP IT Mahat Robbani atas nama Ghifari Wafda Zakia. Silakan maju ke depan, ya. Inilah teman-teman, Bapak Ibu guru pendamping, ya, para pemenang lomba Daiyah untuk kesempatan hari ini, ya, tingkat SMK dan sederajat, SMA dan sederajat, dan tingkat SMP sederajat. Selamat barakallah kepada yang menang. Semuanya menang sebenarnya. Bedanya ada yang dapat hadiah, ada yang belum. Ya, semoga teman-teman terus belajar, tingkatkan ya ilmu, pemahaman, lancarkan bacaan. Ya, insya Allah jadi modal, jadi dai betulan di masa depan. Ini hanya batu loncatan saja.